kita mau sekedar untuk merefresh ya, untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam untuk menjadi seorang networker. Nah, saya akan share screen. Oke. Nah, ketika kita menjalani profesi sebagai seorang networker, tentu saja kita ingin menjalaninya secara profesional. Kalau kita hari ini contoh, kalau kita hari ini adalah seorang dokter, kita hari ini adalah seorang guru, seorang ibu rumah tangga sekalipun kita harus profesional, gitu kan. Kalau kita ibaratnya hari ini memiliki pekerjaan yang karena pekerjaan itu kita dibayar, mendapatkan bayaran, maka kita harus bersikap profesional. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya bersikap profesional sebagai seorang networker. Menurut Eric Worre, ya, Eric Worre ini adalah salah satu eh, bukan top leader, dia adalah salah satu influencer di bidang network marketing. Dia sudah pernah menjalani bisnis network marketing dan pensiun, lalu akhirnya memberikan edukasi kepada banyak networker di seluruh dunia. Eh, Dia berkata begini, if you choose network marketing, you choose to be pro. Artinya kalau kita sudah setuju, sepakat untuk menjalankan bisnis for life, yang mana bisnis for life itu adalah bisnis pemasaran jaringan atau network marketing, maka kita ingin menjalankannya secara profesional. Kenapa? Karena ketika kita berada di for life, kita memiliki jenjang karir, betul ya. Jenjang karir ini dinilai dalam bentuk peringkat. Nah, peringkat-peringkat ini membutuhkan profesionalitas untuk bisa makin tinggi, makin tinggi. Karena kalau kita sudah memutuskan suatu karir, kita ingin berkarir dengan gemilang, gitu kan. Kalau misalnya kita hari ini jadi pemain bola, tentu saja kita nggak mau jadi pemain bola Liga B, kita pengennya Liga A, bahkan sampai main di timnas misalnya seperti itu, atau di Piala Dunia gitu kan. Kita pengen benar-benar profesional gitu. Begitu juga dengan network marketing. Begitu kita memutuskan untuk menjalani bisnis for life, kita harus tetap bersifat profesional. Nah, ada tiga unsur dasar di bisnis kita. Ini basic sekali yang mungkin teman-teman Bapak Ibu semua sebenarnya sudah memahami. Cuman saya hanya refresh singkat saja apabila mungkin ada yang belum pernah ya memahami mengenai tiga unsur dasar ini. Yang pertama itu adalah produk. Ya, produk itu menjadi penting untuk penilaian kita menjalankan bisnis for life dan untungnya kita sudah memiliki produk yang sangat luar biasa, produk terbaik, produk satu-satunya di dunia. Jadi dari sisi produk kita sudah kuat. Nah, sekarang kalau kita hari ini masih ibaratnya belum maksimal atau belum optimal dalam menjalankan bisnis for life, kita bertanya lagi, bagaimana dengan diri kita gitu kan. Kenapa? Karena hari ini saya, hari ini ada Pak Agung, Bu Rati, Pak Ali, ya semua yang ada di sini. Siapa lagi nih? Saya mau cek. Bu Etna gitu ya. Ada siapa lagi nih? Saya mau cek Dokter Rita, ada Kak Lut. Ya ini, ya dan lain-lain. Semuanya memasarkan produk yang sama yaitu transfer faktor. Nah, kalau kita hari ini melihat dengan produk yang sama, kok bisa ya ada yang berhasil jadi bronze? Kok bisa yang ada jadi silver, silver elite, platinum, gold gitu ya? Kenapa? Nah, kita harus mulai mengintrospeksi diri gitu. Kita harus melihat mana nih, apakah semua sudah saya maksimalkan? Apakah saya sudah mendapatkan semua ilmunya? Seberapa banyak saya hari ini mempresentasikan for life, memberitahukan produk ini kepada banyak orang? Nah, itu kita perlu lakukan gitu. Yang kedua, sistem pembagian bonusnya, ya kan? Di For Life kita juga lagi-lagi beruntung. Tadi produk sudah sangat luar biasa ya, satu-satunya dan terbaik. Sistem pembagian bonusnya merupakan sistem pembagian bonus salah satu yang tertinggi di bisnis network marketing. Kalau hari ini kita mau komparasi dengan marketing plan perusahaan manapun gitu ya, mereka memiliki rata-rata compensation plan itu sekitar 30 sampai 36%. Nah, di For Life aja kita 64, artinya hampir dua kali lipat, bener. Dua kali lipat pembagian komisinya. Sudah dua kali lipat, kalau hari ini kita masih belum bisa mendapatkan
bonus itu secara optimal, secara maksimal, nah kita perlu bertanya lagi, ini apa ya yang kurang? Loh, karena kan di bisnis for life nggak ada dilihat tuh. Oh, kamu baru masuk, kamu sudah 3 tahun bekerja di sini, bergabung di sini, atau kamu usianya segini, fresh graduate, ya latar belakang nggak ada pendidikan, semuanya memiliki hak yang sama, gitu. Jadi kita nggak, Bapak Ibu teman-teman semua bisa ambil komisi yang besar-besar itu. Pertanyaannya tinggal mau atau tidak. Nah, kalau mau kita perlu bersikap sebagai seorang profesional. Kenapa? Karena itu karir kita. Contoh, kalau hari ini kita dibayar 150 juta per bulan, ya kan? Nah, artinya kita pasti, cara kita untuk berbicara ke orang, cara kita untuk mempresentasikan, cara kita untuk berpakaian bahkan gitu ya, itu pasti akan berbeda. Nah, bahkan sebelum itu pun kita harus mulai melatih diri kita supaya kita bisa melayakkan diri untuk menerima penghasilan yang besar tadi, gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, nah ini yang menjadi penting. Kenapa? Produk oke, perusahaan lain punya. Marketing plan perusahaan lain juga punya. Nah, yang tidak dipunyai oleh perusahaan lain itu apa? Diri kita, diri Bapak Ibu, diri teman-teman semua. Ya, diri kita tidak dimiliki oleh perusahaan network marketing manapun dan itu sebabnya eh, kita menjadi faktor pembeda. Artinya, diri kita ini adalah salah satu unsur penting yang luar biasa. Seluar biasa produk dan juga compensation plan kita. Nah, pertanyaannya, kalau produk kita di For Life sudah luar biasa, perusahaannya oke, marketing plan-nya oke, kitanya oke nggak? Nah, kan gitu kan. Jadi kalau kitanya juga oke, bisa dilihat, bisa merepresentasikan keokean perusahaan for life, artinya kita sedikit satu langkah lebih dekat dengan keberhasilan ataupun kesuksesan yang ingin kita raih. Jadilah faktor pembeda. Kalau kata for life, do life differently. Kita hidup yang berbeda gitu. Nah, ada beberapa skill. Kok annotation? Oke. Nah, ada beberapa skill ya yang perlu kita miliki untuk menjadi seorang profesional networker. Yang pertama, kalau yang kemarin sudah ikut PP1B atau percepatan prestasi 1 bulan, sebenarnya beberapa dari skill ini di eh, sudah didengar ya atau sudah didapatkan. Tinggal apakah selama berapa nih? Selama 2 minggu ya, 2 minggu terakhir, apakah diaplikasikan atau tidak, ya dipakai atau tidak skill-skill yang hari ini sudah dipelajari sebelum. Oke, nah skill yang pertama adalah skill mencari prospek ya. Ini keahlian yang dasar banget kalau kita mau bilang bahwa saya adalah seorang profesional networker. Ya, ini keahlian yang basic sekali, dasar sekali harus dimiliki ya oleh semua orang yang berada di bisnis network marketing gitu. Yang paling pertama, kita harus tadi kan kita mau mencari prospek. Prospek paling dekat itu ada di mana? Di lingkungan kita, inner circle kita, keluarga, rekan, teman kita, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus membuat daftar nama. Nah, ketika kita punya kenalan atau lingkungan itu, seringkali kita punya 1.000 orang, tapi kita tidak menyusun mereka semua daftar-daftar nama itu sehingga kita akhirnya bekerja itu serabutan, bukan serabutan apa ya? Berantakan gitu. Ah, hari ini saya mau prospek dia besok dia ah. Aduh saya lupa lagi udah prospek, harusnya udah follow up si D. Nah, kita jadi tidak teratur. Tapi kalau kita punya daftar nama baku untuk 1 minggu ini, saya mau kontak ke 25, 50 orang gitu ya. Kita bisa urutkan. Oh, hari ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Hari depan 6, 7, 8, 10. Nah, ketika yang sudah ke-15, saya mau follow up lagi yang nomor 1 sampai 5, tanya bagaimana pendapatnya atas materi yang udah saya share, atau mereka udah ikut seminar atau udah lihat video gitu ya. Kita perlu membuat daftar nama.
Ada sebuah teori yang akan memicu atau memacu kita untuk lebih semangat nih, khususnya untuk memprospek rekan-rekan atau mitra-mitra kita yang kita kenal. Ada sebuah teori yang namanya Six Degrees of Separation, ya, 6 derajat doang kita, eh, 6 langkah lah lebih terpisah dengan orang yang kita kenal. Kita hanya 6 langkah terpisah dengan orang yang kita kenal. Maksudnya seperti apa? Contohnya begini. Hari ini misalnya saya prospek si A, lalu si A ini gabung, ya. Terus saya malu nih ngeprospek teman saya X gitu ya. Nah, si A memprospek B, B bergabung, B memprospek C, C gabung, C prospek D, D gabung, D memprospek E, E gabung, E memprospek X dan X gabung. Ternyata padahal X ini kan teman saya, orang yang saya kenal. Karena saya malu, saya nggak prospek dia. Saya ragu, saya nggak yakin, akhirnya saya nggak prospek. Ternyata dia gabung. Kadang-kadang ini sering terjadi, saya yakin sering terlihat sekali di kalau misalnya kita sering ikut seminar-seminar ya. Lah ini kan malah keluarga saya lah. Ini kan si dokter ini. Lah ini kan teman saya. Lah ini kan bahkan keluarga deket, keluarga inti saya gitu ya. Itu terjadi. Ya, jadi memang teori ini kalau kita mau terapkan, ya kita harus akui bahwa kita harus cepet-cepetan untuk memberikan prospek kepada minimal orang yang kita kenal. Karena gini, kalau misalnya kita sudah prospek lalu memang ditolak, tapi tiba-tiba dia di prospek orang lain dan join, kita nggak nyesel. Masalahnya kalau kita nggak sempat prospek, dia di prospek dan dia bergabung, kita nyesel, ah astaga tahu gitu kemarin saya prospek gitu kan, kalau tahu-tahu gabung. Nah itulah ya, itu namanya Six Degrees of Separation. Nah lalu selanjutnya kita juga perlu melakukan pengembangan daftar minimal 2 per hari. Kalau misalnya kita hari ini berada di sosial media, ini sebenarnya sangat mudah untuk pengembangan daftar. Pengembangan daftar ini bukan artinya, oh si Andi saya masukin ke daftar nama terus langsung saya prospek. Nggak begitu. Jadi pengembangan daftar ini nggak apa-apa, kita keep komunikasi. Contoh hari ini kita bikin postingan di Facebook atau Instagram, ada yang komen, atau bahkan kita yang komen postingan mereka, berarti kita masukin nih, kita catat nih, Pak eh, Boni Sirait misalnya gitu ya. Ini harus saya kontak nih kapan-kapan nih. Saya udah masukin dulu daftar nama hari ini. Gitu. Jadi ada pengembangan daftar di luar daftar nama yang kita sudah punya. Lalu bangun jaringan dengan sengaja. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti ini. Ketika hari ini kita berkumpul dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang, pastikan kita tidak hanya sekedar eh, buang-buang waktu, tapi kita ingin membangun jaringan atau menambah relasi kita. Gitu. Hari ini misalnya saya ikut komunitas badminton. Gitu. Nah, saya tahu bahwa kehadiran saya di sana suatu saat gitu akan bersinggungan dengan for life. Jadi saya datang ke sana memang saya niat untuk membangun relasi gitu kan, saya ngobrol-ngobrol, tanya pekerjaan mereka, mereka tanya juga pekerjaan saya, tapi nggak langsung saya prospek gitu. Karena saya ingin membangun relasi dulu. Seminggu, 2 minggu, tiap minggu kan main badminton dulu ya. Sekarang udah hampir 2 bulan nggak main deh. Main badminton, saya sambil bikin pro TF. Satu-satu mulai tanya, itu lu bikin apaan? Susu protein? Iya, gila gede banget ininya. Iya gini 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 ini yang paling cepat diserap oleh tubuh dan sebagainya dan sebagainya. Apakah langsung saya closingin? Enggak juga. Tapi apakah ada yang beli? Ada. TF formula beberapa orang beli gitu. Artinya saya nggak mau memaksakan diri untuk langsung prospek orang tadi yang satu, yang pengembangan daftar ataupun yang kita bangun jaringan dengan sengaja, tapi dari kebiasaan kita sebagai seorang profesional, kita tahu bahwa suatu saat kita harus menginformasikan mengenai for life gitu. Oke. Nah, selanjutnya skill yang kedua. Ini adalah skill untuk mengundang prospek kita atau orang-orang yang sudah kita infokan mengenai bisnis ataupun produk. Kita hari ini di Timbon punya seminar hari Rabu untuk bisnis, hari Sabtu pagi untuk produk ataupun kesehatan. Nah, kita bisa pilih dari dua support yang diberikan oleh Timbon itu, masing-masing prospek kita akan kita undang kemana gitu. Jadi jangan semuanya langsung diundang asal-asalan
gitu ya. Hari ini kita wah ada seminar bisnis nih, kita sebar langsung ke 20 orang. Padahal orang itu mungkin belum tahu gitu ya, kita belum tahu kebutuhannya. Kalau di training PP1B kemarin dikatakan bahwa kita harus tahu dulu kebutuhannya baru kita deliver solusinya. Nah, ketika kita ingin mengundang prospek kita, kita jangan cuma share undangan gitu ya. Beda kalau misalnya kita ada di grup leader ya. Kalau di grup leader kita memang ya udah langsung share undangan aja. Tapi kalau itu jangan langsung dicontoh untuk di-copy ke prospek kita gitu kan. Bapak Ibu teman-teman semua hari ini pasti ada di dalam grup. Nah, grup itu kan memang fungsinya untuk kita memberikan informasi ke sesama kita. Gitu, bukan untuk langsung di forward ke apa undangan gitu ya, ke prospek kita. Tapi kita perlu tanya dulu ya kan, gimana ada kegiatan nggak hari Sabtu, hari Minggu, lagi mau butuh apa misalnya kita cari dia lagi cari produk kesehatan atau kondisi kesehatan, ada keluhan, mau konsultasi dokter atau dia mau cari penghasilan tambahan. Nah, kita cari tahu itu dulu. Ya baru kita jelasin acaranya. Nih, ada acara keren banget tentang peluang bisnis hari ini. Pembicaranya juga luar biasa. Beliau adalah bla 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 bla. Acaranya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Nah, kamu bisa ikut. Nanti kamu bisa tanya-tanya juga. Ada dokter yang untuk konsultasi atau nanya-nanya penyakit, misalnya untuk seminar kesehatan. Gitu. Jadi kita nggak usah langsung terburu-buru untuk waduh, undangan ini saya mau langsung share ke 100 kontak gitu tanpa ada pembukaan, say hello, penjelasan acara ini apa. Itu closing rate-nya, jangankan closing, datang ke seminar atau presentasinya aja mungkin belum tentu karena orang langsung ngerasa ini apa sih maksudnya gitu kan, kok nih tiba-tiba dikirim undangan gitu. Jadi kita perlu untuk buka dulu, jalin komunikasi dulu, tanya dulu kebutuhannya, lalu kita jelaskan konsep acaranya, baru kita undang, share undangannya gitu. Nah, skill yang ketiga yang tidak kalah penting, yang sering apa ya kita bilang ya, yang sering tidak dimaksimalkan oleh kita, diri kita sendiri adalah skill presentasi. Ketika kita berada di bisnis for life ataupun di bisnis network marketing, kita sudah wajib kudu harus mesti apalagi tuh bisa presentasi ya. Ya kita nggak bisa terus menerus mengandalkan mengandalkan upline kita ataupun mentor kita karena suatu saat kita adalah orang yang diandalkan oleh mitra-mitra kita yang artinya kita harus bisa mandiri. Yang artinya kita harus bisa untuk mepresentasikan baik kepada mitra kita langsung ataupun kepada undangan atau prospek dari mitra kita. Gitu kan. Kalau misalnya contoh hari ini misalnya saya gitu ya, saya punya 10 tim gitu kan. 10 tim ini masing-masing sudah punya tiga tim. Nah, tiba-tiba semua ini nggak ada yang bisa presentasi gitu kan. Lalu ada Ibu A misalnya. Ibu A ini punya undangan atau prospek 3 orang. Butuh dijelasin. Tapi karena nggak bisa presentasi artinya harus saya yang bantuin presentasi. Nah, di sisi lain ada lagi nih si Ibu C yang juga minta hal yang sama. Akhirnya berantakan, malah tidak terpegang dan kita malah tidak mandiri. Gitu kan. Ibu A dan Ibu C akhirnya nanti sampai 10 kedalaman begitu terus harus masih ditolongin. Nah, sebagai seorang profesional networker mau tidak mau kita harus pelajari bisnis, company profile, marketing plan. Bertanyalah ke upline Bapak Ibu teman-teman semua eh, untuk bisa kita mempresentasikan kepada orang-orang baru dan juga kepada tim-tim kita nantinya di depan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang eh, for life gitu kita harus menceritakan apa yang paling menarik untuk si orang itu gitu ya, bukan lagi tentang kita tapi kita bisa menceritakan hal yang paling menarik. Contoh, misalnya kita lagi ngomong-ngomong-ngomong, lalu tiba-tiba dia bilang, aduh saya takut ditolak nih. Nah, kita bisa infokan cerita ketika kita ditolak yang menarik. Ternyata, oh gitu, ya akhirnya saya berhasil gitu kan. Akhirnya saya bisa overcoming itu, akan ada bantuannya. Disampaikan kisah-kisah yang menarik yang kita miliki untuk apa? Untuk orang itu memahami bahwa kita sama loh, kita sama-sama akan melalui koridor yang
sama, jembatan yang sama, jalan yang sama, dan di jalan itu saya akan ada untuk kamu, gitu. Nah, kita perlu mempresentasikan itu. Saya pernah membuat sebuah video ya waktu itu di Instagram saya tentang apa yang sebenarnya harus benar-benar bisa didapatkan oleh prospek kita ketika kita melakukan presentasi. Yang paling penting itu adalah bagaimana orang tersebut melihat dirinya di masa depan ketika mengkonsumsi for life ataupun menjalankan bisnis for life. Saya mau cerita sedikit. Ketika awal saya bergabung di dalam for life waktu itu ya, ini udah lama sebenarnya saya nggak ceritain, jadi mungkin kebanyakan belum tahu gitu. Saya datang ke seminar, seminar waktu itu seminar gabungan. Ya, pembicaranya orang-orang yang luar biasa. Hari ini ada Bu Rati waktu itu, Pak Agung, Bang Nazrul, Bu Ratu, para gold-gold lah ya sama International Diamond yang luar biasa banget gitu kan waktu itu hari Sabtu pagi masih di cyber, masih di kantor For Life di Jakarta. Saya datang waktu itu bersama mama niatnya untuk nemenin. Datang dan saya nggak percaya lah. Oh ini kayak terlalu luar biasa ada produk sebagus itu, terus perusahaan sebagus itu, peluang bisnisnya sebagus itu kan mustahil ya kalau terdengar gitu ya. Nggak percaya saya. Jadi setelah selesai seminar, yang ada di kepala saya, oke, fix. Saya tidak akan gabung, nggak akan jalanin, mau pulang tidur nonton. Itu dulu yang saya rasakan tahun 2018 bulan Agustus. Nah, setelah selesai seminar kan keluar dari ruangan seminar itu ada kayak sofa-sofa gitu ya. Dulu masih bisa ngopi-ngopi di kantor sambil nungguin mama, Dokter Ros. Tiba-tiba Pak Agung manggil gitu. Norman, Norman, ayo ngobrol sini dulu sama Bang Nazrul. Datanglah si Bang Nazrul. Bang Nazrul bilang gini, memotivasi gitu kan. Wah anak muda mah kayaknya kalau misalnya anak muda jalanin bisnis for life tuh kendalanya biasanya anggot-anggotan, ya nggak konsisten, nggak komitmen. Habis itu motivasi-motivasi mengenai anak muda yang lain-lain lah. Nah di situ saya nggak kena. Saya bilang ini mah apaan gitu ya. Saya percuma nih. Lagi pengen dimotivasi-motivasi doang nih biar bergabung gitu kan. Orang saya juga udah kerja. Jadi saya ngerasa komitmen itu komitmen saya gitu ngejalanin pekerjaan saya. Jadi nggak kena nih. Sampai ketika itu Bang Nazrul udah mau selesai, ada sekitar 30 menit Bang Nazrul bilang gini. Waktu itu bilangnya, Norman, tahu nggak kamu? Kalau misalnya eh, satu harapan saya pengen tiba-tiba bangun pagi, saya udah punya gelar dokter, ataupun orang tua saya dokter. Tahu nggak kenapa? Kenapa bang? Saya tanya gitu. Karena kalau saya punya gelar dokter atau orang tua saya adalah dokter, satu Indonesia ini hari ini pasti sudah tahu for life transfer factor. Terus kan saya ngeliat, iya sih, dia ngomong pembicara gitu keren banget gitu kan. Kalau dia hari ini dokter, dokter yang mampu isi presentasi seperti itu terus keliling daerah di seluruh Indonesia, wah pasti semua orang tahu for life. Nah, ketika saya bilang, wah tapi kan eh, ibu saya dokter nih, berarti saya bisa manfaatin kesempatan ini dong. Berarti di masa depan saya bisa menjadi ini dong. Itu tiba-tiba muncul aja di benak saya dan saat itu juga pulang saya langsung bacain semua hasil penelitian for life, saya bacain company profile, awards dan lain sebagainya. Artinya, ketika saya tahu, saya bisa melihat diri saya di masa depan, ada kesempatan untuk saya berhasil atau sembuh atau sehat melalui produk ataupun bisnis for life, maka orang itu sudah sangat dekat untuk eh, apa ya, ibaratnya closing gitu ya. Nah, karena setelah itu saya udah nggak berhenti lagi, udah langsung aja fokus jalanin bisnis for life. Karena saya percaya akan apa yang bisa diberikan oleh For Life kepada saya gitu. Nah, selanjutnya adalah follow up. Nah, follow up ini adalah pekerjaan yang paling sulit. Nah, itu saya mau bilang. Pekerjaan yang paling sulit, yang paling malesin, yang paling aduh mager banget, tapi merupakan skill yang
berikan dampak penghasilan paling besar gitu. Jadi kalau hari ini kita mau komisinya makin gede, banyak-banyakin follow up gitu. Ya. Ini pekerjaan yang kita kadang-kadang males gitu ya untuk ngelakuin. Ya follow up adalah melakukan apa yang akan Anda katakan Anda akan lakukan. Gitu. Kalau kita bilang kita akan begini, ya lakukan gitu. Ketika kita bilang, "Oke, nanti saya kasih info tambahan ya." Berikan. "Oke, saya akan hadir jam 1 siang." Hadir jam 1. Oke, saya akan bantu Anda untuk bisa pendaftaran, nanti ikut seminar, training, kasih akses, modul dan sebagainya, lakukan. Gitu. Nah, itu adalah follow up. Sering kali dari kita, satu, males follow up orang yang udah kita prospek. Kedua, udah gabung, nggak kita follow up. Nggak kita tanya gimana kabar apa setelah konsumsi, gimana kendala dalam menjalankan bisnisnya, apakah ada yang bisa dibantu gitu ya. Nah, itu perlu kita lakukan di dalam follow up gitu. Jadi ingat ya, ini adalah pekerjaan yang kalau kata networker-networker adalah pekerjaan paling malesin, paling mager, paling sulit untuk kita lakukan, tapi memberikan dampak paling besar gitu ya untuk komisi bisnis kita. Kenapa? Karena dibutuhkan 4 sampai 6 kali follow up untuk orang bisa mendaftar, untuk gabung, untuk closing gitu ya. Jadi kita kalau satu ditolak, aduh udah mager deh. Udah nyoba yang kedua, aduh Mas Norma saya udah nawarin 2 kali. Aduh saya udah nawarin sampai 3 kali Mas, dia masih belum mau. Jangan berhenti sebelum penawaran ke-6 gitu ya. Kalau udah 6 kali ya udah santai aja ya gitu. Jadi kita nggak perlu, karena kita tahu bahwa kesempatan kita itu untuk satu nama maksimal itu 6 kali gitu ya. Kita untuk follow up, jadi nggak perlu buru-buru, ya nggak perlu langsung gimana gitu ketika udah ditolak, santai aja ya, say no, say next kalau kata Pak Ali. Ketika dia bilang enggak, ya udah next ke daftar nama berikutnya, ke daftar nama berikutnya. Nanti ulang lagi, ya. Oh ini follow up kedua nih, hitung. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ke follow up ketiga, oh yang ini gabung, yang ini belum. Yang ini gabung lagi, ini belum. Nah, lanjut lagi yang ini sama yang ini sampai 6 kali gitu ya. Ingat bahwa suatu hal yang baik, suatu hal yang luar biasa itu akan membutuhkan waktu gitu. Nah, salah satu trik follow up ketika kita bingung nih, aduh saya mau bilang apa lagi ya? Kita pakai promo-promo for life, promo free member ya. Hari ini bulan ini lagi free member loh, cuma sampai tanggal segini gitu. Nah, jadi kita ada urgensi biar dia juga berpikir, aduh sayang banget kalau saya harus bayar 90.000 gitu kan. Tapi tetap bersabar. Kalau dia menolak ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tunggu lagi apakah ada info-info, kabar gembira, seminar-seminar yang bagus kita bisa share gitu. Nah, ketika kita tadi melakukan presentasi dan ketika kita melakukan follow up, lakukanlah itu dengan singkat dan sederhana ya. Semakin sederhana dan singkat penjelasan kita akan jauh lebih baik. Kenapa? Ya, karena semua orang yang bergabung di dalam Business for Life akan punya waktu untuk mendapatkan semua hal informasi mendetail itu di masa depan. Gitu. Kadang-kadang seringnya begini, kita capek, ngerasa kecewa, ngerasa kesel dalam melakukan presentasi atau follow up. Kenapa? Karena kita memaksakan diri kita untuk masih tahu semua muanya tentang for life dalam waktu 1 jam pertemuan misalnya. Kita presentasi ke orang itu. Ya kita sampai kasih tahu detail-detail yang apa semuanya lah gitu. Nggak perlu gitu. Kita singkat aja. Apa ini transfer faktor? Jadi sistem imun. Kalau kamu konsumsi kamu jadi sehatnya kenapa? Karena ini. Udah. Ya hasil penelitian dikit aja gitu ya. Terus eh, apa ya kita nggak perlu sampai 3.500 kilodalton. Itu akan bisa didapatkan seperti apa? Seperti tadi pagi di dalam seminar. Orang akan lebih memahami kan ketika Pak Acep menyampaikan itu itulah masanya bagi orang-orang yang kita prospek mendapatkan pemahaman lebih komprehensif. Jangan waktu bareng-bareng kita langsung kasih tahu semuanya. Singkat saja, sederhana saja, santai saja. Gitu. Kenapa? Karena semakin singkat atau sederhana orang semakin penasaran. Masa cuma gitu doang sih?
nggak ada lagi. Tapi juga karena semakin singkat itu juga, orang semakin jelas. Karena yang kita kasih, yang kita informasikan benar-benar cuma highlightnya aja. Benar-benar cuma basic lane-nya aja. Informasi yang benar-benar penting yang menurut kita, oke ini kamu perlu dapetin, udah. Oh, jadi gitu ya? Iya. Oh, bagus, bagus, bagus. Udah, selesai cukup. Gitu ya. Dan ketika kita bisa melakukan itu juga memberikan kredibilitas atau profesionalitas. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bisa presentasi dengan lebih santai, kita bisa memberikan presentasi dengan lebih singkat dan jelas, itu akan memperlihatkan bahwa oh kita mampu untuk deliver, memberikan materi dengan baik. Dan yang kita juga butuhkan adalah komunikasi atau tanya jawab. Jadi ketika kita infokan, kita orang itu tanya, kita jawab, kita tanya lagi, jawab, tanya jawab. Itu lebih bagus ketika kita melakukan presentasi ataupun follow up. Kenapa? Saya sering banget ini menemukan yang seperti ini. Ngomong 45 menit, ini cuma berdua ya atau bertiga gitu ya. Ngomong 45 menit sampai pasti menit ke 45 bingung. Ini ngomong apa lagi ya? Tadi dia ngerti semua nggak ya? Gitu kan. Kira-kira apa yang bakal ditanya atau ada pertanyaan nggak? Karena kalau mereka bilang gitu bu, udah sampai nih semua ya, gitu bu. Terus ibu atau bapaknya cuma bilang gitu, oh iya oke oke mas. Kita bingung kan harus ngelanjutin apa? Akhirnya kita tambah-tambahin aja terus lagi nambahin lagi. Padahal mungkin orang itu udah cukup jelas atau bahkan dia bahkan nggak mengerti sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kesempatan terjadi diskusi di dalam presentasi kita itu. Ini maksud presentasi ini bukan presentasi yang skalanya luas ya, tapi presentasi yang skalanya bahkan dari skala yang kecil gitu. Jadi kita Kak, itu saya ingat kembali untuk menyampaikannya secara lebih sederhana. Oke. Nah, skill kelima, berarti tiga lagi ya, 5, 6, 7. Skill kelima, skill untuk membantu tim ya. Ketika kita sudah di bisnis for life dan orang sudah berada di tim kita, ya kita perlu bantu. Ya, memberikan pendidikan atau penjelasan ke tim kita supaya mereka juga bisa bertumbuh dan menjadi independen, mandiri seperti kita. Gitu ya. Jangan biarkan tim kita berjalan sendiri. Lalu skill keenam, nah memulai tim dengan benar. Ini juga penting, ya. Ketika kita ingin memulai tim dengan benar, ya kita perlu untuk meminta komitmen mereka, seperti goal setting mereka. Itu sudah diajarkan di training PP1B kemarin ya. Bagaimana kita menyusun goal setting agar bisa diraih di bulan September dan bulan-bulan berikutnya gitu ya. Dan kita juga perlu sadar bahwa kita perlu membagi waktu gitu, komitmen berapa lama, berapa banyak, hadir konsultasi, training, pertemuan, dan sebagainya. Gitu ya. Ini penting. Setelah itu, kita juga perlu informasikan peralatan perang mitra-mitra kita. Ya, mereka punya website, kasih tahu cara login. Aplikasi, kasih tahu cara download pesan, order online, pakai email, telepon kantor, seminar kita, ada training, WhatsApp grup, dan sebagainya. Gitu, kita harus kasih tahu semua hal itu. Lalu memberikan pahaman dasar tentang marketing plan. Oh, bonus rekrut tuh cara hitungnya begini. Minimal itu. Ya. Habis itu bonus builder caranya begini. Minimal itu aja dulu. Baru nanti ke marketing plan yang lebih eh, lebih advance lagi gitu ya. Lalu buat daftar nama, undang ke dalam seminar, gali daftar nama yang mereka miliki untuk bisa kita undang ke dalam seminar for life gitu. Nah, skill yang terakhir. Nah, ini yang penting, skill untuk mempromosikan acara. Pak Agung pernah bilang bahwa a great networker is a great event promoter gitu. Jadi kita harus bisa menjadi promotor acara yang baik kalau kita mau menjadi seorang networker yang baik, yang profesional. Kalau kita tidak bisa mempromosikan acara-acara kita, training-training kita, seminar-seminar kita, jangankan kita mau mempromosikan for life atau peluang bisnis gitu ya, nggak akan sampai ke sana gitu. Nah,
penting bagi kita untuk memahami bahwa seminar adalah mesin perekrutan kita. Dan training adalah mesin pertumbuhan bisnis. Jadi pastikan kita hadir di keduanya. Ingat, semua top leader yang ada di For Life akan selalu terlihat di dalam ruang seminar. Gitu ya. Jadi ini penting. Kita perlu menyadari ini. Nah, gunakan tadi ini terakhir, gunakan apa yang telah disediakan oleh Timbon Internasional, jangan disia-siakan, pakai semua support yang ada, upline, mentor, tim, seminar, training, apapun. Jadi jangan jalan sendirian gitu. Karena kita akan capek, bebannya juga akan terlalu berat untuk dijalani sendiri. Manfaatkan semua yang sudah ada disediakan oleh support system Timbon, pakai gitu. Supaya kita bisa lebih berhasil, bisa berkarir dengan lebih gemilang. Ya, ini adalah profesi kita, profesi Anda, profesi Bapak, Ibu, teman-teman semua di sini, maka berkarirlah dengan gemilang. Jangan berhenti belajar dan mengajar. Gunakan semua alat bantu, take action. Sampailah kita pasti di titik puncak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, motivasi. Saya berharap banget bahwa profesi ini eh, bisa ditekuni dengan lebih baik oleh kita semua. Kenapa? Karena bahkan di Perancis itu networker itu udah masuk ke dalam sertifikasi direktori profesional. Sudah ada program diploma khusus di perguruan tinggi untuk menjadi networker. Sama seperti menjadi teknisi, menjadi dokter, menjadi pengacara dan sebagainya. Artinya profesi ini real. Nah, makanya kita pun bersikap juga harus yang real gitu, yang seakan bukan yang seakan-akan, yang memang sebagaimana selayaknya seorang berprofesi sebagai networker gitu. Oke. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Mari kita sukses bersama di For Life menggunakan alat bantu dari Timbon Internasional. Semangat pagi. Silakan Bapak Ibu teman-teman semua. Pagi Mas Norman, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ali. Super banget, makasih Mas Norman. Terima kasih. Terima kasih Mas Norman. Terima kasih Bandung Pak nih. Gong. Foto bareng Mas. Oke, boleh kita foto bareng. Kebetulan saya lagi di Bandung nih. Oh, luar biasa. Di Bandung toh. Lagi di Bandung mau isi presentasi lagi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua harus juga rajin semangat. Terima kasih. Nah, ini background saya kelihatan betul-betul tuh. Lagi di Bandung. Oke, boleh dibuka videonya. Kita akan foto. Taruh Mas. Foto. Siap. Wih, rapiin bajunya dulu. Halo Pak Made. Ya, siap. 1, 2, sebentar. Aduh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Norman. Thank you Mas Norman. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses Mas Sukses Norman. terus. Acaranya Mas Norman ya. Thank you Bang Norman. Terima kasih.